إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang masih tertancap kuat di dalam batin kita, sehingga nikmat iman itulah yang menggerakkan langkah kita menuju tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu rumah Allah, masjid, sebagai tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita juga telah menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan sebulan penuh, dan kini kita tengah berada di hampir penghujung bulan Syawal. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih beri kesempatan hidup hingga saat ini untuk menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, terutama aktivitas ibadah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah dan qudwah hasanah kita, teladan hidup kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa kita kumandangkan akan mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib tidak lupa menyerukan, mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kita pahami, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa berjuang, berusaha sekuat tenaga kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Derajat yang paling tinggi di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah derajat takwa. Maka bekal takwa ini sangat kita butuhkan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Nabi Khidir alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugal majma'al bahraini aw amdiya huquba. Kisah ini mengandung pelajaran agung bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah semangat menuntut ilmu. Nabi Musa adalah seorang rasul ulul azmi, namun tetap berjalan jauh demi mencari ilmu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita peroleh. Teruslah kita belajar ilmu agama, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari hingga akhir hayat kita. Jadilah kita pribadi yang suka thalabul ilmi, mencintai majelis ilmu yang ada di sekitar kita, baik di masjid kita yang kita cintai ini, di musola, di madrasah, atau rumah-rumah Quran dan lembaga pendidikan agama yang ada di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menimba ilmu, untuk memperoleh ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah adab dalam menuntut ilmu. Nabi Musa berkata penuh adab kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ini menunjukkan bahwa pentingnya tawadhu, rendah hati, menghormati guru, meminta izin dalam belajar. Maka mudah-mudahan kita di dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, tentunya kita tawadhu, rendah hati, menghormati narasumber yang menyampaikan ilmunya kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran sabar dalam menjalani ujian. Nabi Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu dan kehidupan sama-sama membutuhkan kesabaran. Alhamdulillah, Ramadan telah melatih kita untuk sabar. Sabar menahan lapar, sabar menjaga lisan, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai indikator keberhasilan kita menjalani tarbiyah Ramadan adalah kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan hendaknya mengalami peningkatan di bulan ini. Sehingga bulan ini disebut dengan bulan Syawal, yang artinya meningkat. Semakin kita tingkatkan kesadaran kita, semakin kita tekuni agama ini, semakin kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang dapat kita raih selama berpendidikan di bulan suci Ramadan, untuk kita istiqomah amalkan di sisa perjalanan hidup kita, bahkan sampai berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya kita masih dalam suasana semangat Ramadan membara di dalam jiwa kita. Yang keempat, husnuzon kepada Allah. Perahu yang dilubangi oleh Nabi Khidir, anak dibunuh, dinding ditegakkan, semuanya tampak tidak masuk akal. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa ma fa'altuhu an amri." Tidaklah aku melakukan semuanya ini wahai Musa atas keinginanku, tetapi semuanya itu adalah terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun semua yang terjadi, semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir membawa hikmah yang sangat besar. Maka hal ini mengajarkan kepada kita, jangan mudah berburuk sangka. Yakinlah bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Penegasan pendidikan yang kita jalani selama Ramadan
hendaknya mampu melatih kita untuk menjadi pribadi yang husnuzon, tidak mudah berburuk sangka kepada tetangga, tidak mudah berburuk sangka kepada sahabat, bahkan kepada orang-orang sekitar kita. Kita selalu mengedepankan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, khotib ingin menyampaikan bahwa Ramadan yang telah kita lalui adalah madrasah. Madrasah atau tempat kita menimba ilmu, pengalaman, mengajarkan kita berbagai ilmu. Ilmu tentang bagaimana mencintai Al-Quran, ilmu tentang bagaimana berbagi, bersedekah, berzakat, ilmu bagaimana kita sabar menanti tibanya waktu berbuka, ilmu tentang bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka jangan biarkan semua itu hilang setelah Ramadan berlalu. Ramadan boleh berlalu meninggalkan kita, tetapi kebiasaan baik selama Ramadan hendaknya hidup di dalam diri kita dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pesan singkat melalui khutbah ini bermanfaat bagi kita semua untuk meniti sisa perjalanan hidup kita masing-masing menuju kehidupan yang hayatan thayyibah dan akhir hidup yang baik atau husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Ramadan boleh saja berlalu meninggalkan kita, tapi semangat Ramadan harus tetap hidup dalam diri kita. Mari kita jadikan diri kita pribadi yang senantiasa mengenang kebaikan-kebaikan selama Ramadan, agar semangat melakukan kebaikan selalu tumbuh dalam diri kita. Jadilah alumni Ramadan yang istiqomah dalam ibadah, terus menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, sabar dalam menghadapi ujian, husnuzon kepada Allah dan sama manusia, serta selalu menjaga harmonisasi dengan seluruh lapisan masyarakat, karena kita pasti membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup seorang diri, namun kita pasti membutuhkan orang-orang sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang pentingnya istiqamah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla wa kana idza amila amalan asbatahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus atau istiqamah, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan suatu amalan, beliau melakukannya secara terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istiqamah lebih utama daripada banyak tapi terputus. Amal yang kecil tapi konsisten dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah adalah kunci sukses meraih dunia wal akhirah. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keistiqomahan
dalam diri kita masing-masing selalu terpatrik kuat hingga maut datang menjemput kita dalam husnul khatimah. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya rafi'ad darajat wa ya mu'tiyal mas'ulat. Warzuqna ya Allah khairid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahlis su'i wad dhair. Warzuqna husnal dhanni bika fi kulli hal. Allahumma la taj'al hadza akhiru ahdina wa a'idhu alaina a'waman adidatan fi sihhatin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.